Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Yuliardi, Wakil Camat Kepulauan Seribu. Waalaikumsalam. Bapak Egin, Kasubag Kasubag Umum di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Teman-teman di lapangan, Pak Eko, Pak Raffi, matikan itu. Pak Saibi, juga Bu Cika. Terima kasih kehadiran untuk small trial di Pulau Kelapa di sektor 8. Itu jalur di arah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Untuk selanjutnya Pak Eko mulai sesi trialnya. Pak Yuliardi, sudah saya kirim alamat akses ke remote sistemnya. Nanti kalau misalkan kita udah ini, Pak Yuliardi silahkan dimulai untuk coba-cobanya, mau mematikan atau auto dimingnya. Mungkin Bapak Yuliardi bisa langsung trial dari sekarang. Sementara Pak Eko dan Pak Raffi akan mulai. Pak Eko silakan mulai, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 Oktober kita mau coba mulai simulasi armatur smart system di lokasi Pulau Kelapa. Ini di sebelah kiri terlihat visual di lapangan, di sebelah kanannya di program smart systemnya. Ini kita akan coba matikan dulu semuanya. Oke, lem turn on. Oke ya, bisa terlihat di visual semuanya udah mati. Ini di sini lampu reklame, ini di luar lampu PJU. Sekarang kita coba lagi untuk menyalakan lampunya. Lamp turn on lamp. Masih running ya? Untuk penyalaannya sudah berhasil nyala semua. Sekarang kita coba dimming. Dimming biar kelihatan di 10% kali ya, Pak. Oke, kita coba 10%. Di visual terlihatnya mati ya, tapi di lapangan sekarang kita coba kembalikan ke posisi normal dari dimmingnya. Masih running. Sudah, Pak. Itu suaranya. Tadi ada catatan dari saya di lampunya. Coba untuk lampu yang di tengah, 2 lampu dimatikan, Pak Eko. Jadi tambahan kalau mau matiin lampunya dari sini, Pak, untuk 1-2 titiknya. Kita coba ya, 1-2 titik aja. Ini izin Pak, saya share ini ya ke laptop sebelah ya Pak ya. Laptop saya nge-lag ini soalnya. Nah, ini Pak, saya coba matikan lampu yang Di depan ini ya. Di depan ini ya. Kita matikan per lampu, Pak. Yuk. Raffi, lampu di belakang lu coba dimatiin, Vi. Baik, Pak. Mati, Pak. Mainin dimmingnya. Nyalain dimmingnya, taruh di 50%. Baik, Pak. Naikin 100. Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Turun 30. Oke. Sudah, Pak. Pak Yuliadi ingin mencoba Pak Wakil. Sekarang posisinya Eko sedang di mana ini? Di lampu yang mana coba dikasih tahu lewat kursor. Di lampu yang ini, Pak. WP 04 002161, Pak. Oh, posisi lampu yang itu. Iya, betul, Pak. Terus kalau seandainya putus atau mati lampu gitu. Ya, Pak. Nah, di situ kalau lampunya rusak atau putus, itu keterangannya apa ya di sininya? Ini, Pak, di sini bisa kita lihat, Pak, di display sebelah kanan. Ini kan ada not loss, pole, sama temperatur, ada door open, under voltage, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kondisi lampu itu mati, nanti dia di lamp power ini, Pak, dia berubah indikatornya berwarna merah, Pak. Oh. Ya. Nah, kalau untuk not loss ini dia biasanya terindikasi tidak ada sinyal dari konsentrator atau dari lampunya, sama dari jaringannya, Pak. Dia nggak detect dia. Nanti dia keluar peringatannya dia not loss. Ini biasanya ada kerusakan di jaringan. Kekuatan lampunya berapa lama, Mas? Kalau untuk itu bisa lebih dari 2 tahun lah, Pak. Enggak, maksud saya gini, daya di Pulau Seribu ini cukup nggak untuk inputnya? Untuk selama ini sih cukup, Pak. Berapa voltase kebutuhannya? Sebentar, Pak, saya. Satu lampu. Khawatir saya pada saat naik semua itu kebutuhan lampunya malah kebutuhan dayanya malah tinggi gitu. Izin saya mewakili menjawab. Untuk lampu ini kita rubah jadi LED, Pak. Ya kan, lampu LED. Terus memang untuk masalah kebutuhan daya untuk lampu ini kemarin kita dari PJU akan mengajukan penambahan daya di tiap-tiap titik pulau. Di 6 kelurahan akan kita tambahin titik-titiknya. Cuman kalau untuk konsumsi daya secara overall di Pulau Seribu yang kita beli tahun ini ada 90 watt dan 40 watt. Itu masih memungkinkan spare-nya. Cuman untuk antisipasi drop tegangan, kekuatan lampu ini masih bisa nahan tegangan sampai titik terendah di Pulau Seribu yang pernah kita alamin itu catat sampai 170 volt. Jadi kita masih bisa antisipasi kalau misalkan nanti di waktu weekend di mana homestay nanti terisi penuh, ya kan, tegangan drop, lampu ini masih bisa bertahan. Gitu, Pak. Terus ini ada auto, maksudnya kalau seandainya siang gitu kan, pagi udah otomatis mati nggak? Apa harus dimatikan lewat sistem juga? Oh enggak, Pak, ada kita sistem timer ya, Pak. Ada sistem timer nanti seperti biasa. Kalau selama ini timer kan manual, Pak, kita set di panel, Pak. Ini secara sistem nanti kita bisa setting panel jam 5:30 biasanya itu mati setengah 6 pagi. Nanti jam 6 malam kita nyalakan kembali, Pak. Terus ya, Pak, kalau ada kerusakan, saya khawatir warga gini nih, khawatir rusak. Terus dengan smart system ini perbaikannya lebih lama apa lebih cepat kira-kira? Wah, antisipasi gini, Pak. Kalau misalkan kerusakannya masih di daylight antara jam 7 sampai jam 5, kita masih bisa antisipasi, Pak. Jadi nanti kita pasang periodikal waktu sama alarmnya, Pak. Nanti begitu ada satu lampu yang kita kayak tadi misalkan rusak, itu berarti lamp off ya. Lamp off. Kalau ini kita bisa antisipasi, kita kasih delay time trouble ticket ke teman-teman di lapangan itu hanya 2 jam. Selama stok barang kita masih ada, Pak.
Tapi kalau misalkan sudah malam kami akan kasih keringanan ke teman-teman sampai besok paginya. Karena jumlah teman-teman kami di lapangan ini di tiap pulau kan hanya ada 1 orang, Pak. Jadi kalau misalkan 1 orang harus mengerjakan di malam hari, kita memikirkan keselamatan teman-teman juga. Jadi kita minta digantinya nanti di besok paginya. Satu orang bisa itu Pak Helmi untuk memperbaiki lampu yang rusak. Kalau satu orang memang kurang ya Pak ya, karena kebutuhan kami di lapangan itu at least minimal tuh ada 4 orang di setiap pulau ya. Cuman memang karena ada kebijakan dari provinsi untuk penambahan PJLP ini dibatasi, jadi sementara kita survive dengan 1 orang dulu Pak tiap pulau. Oke. Tapi ini konsumsi dayanya tidak mempengaruhi konsumsi daya warga ya, Pak Helmi? Insya Allah tidak Pak. Malah kita berharap dengan penggantian LED yang 90 sama 40 watt ini kita bisa lebih menghemat lagi. Karena kan ada beberapa lampu yang HPS 150 watt ini kita ganti Pak. Ini uji coba hanya 34 titik, Pak Helmi? Saat ini baru kita pointing Pak, pakai GPS untuk titik-titik lampunya 34. Rencananya sebelum tanggal 5 November, Pulau Kelapa kita swap seluruhnya Pak. Dengan tenaga 1 orang, Pak Helmi? Saat ini posisi di lapangan kita bahu-membahu Pak sama teman-teman dari pemakaman gitu. Cuma kan untuk masalah teknikalnya nanti kita minta bantuan teknikal dari Pulau Harapan sama Kelapa II Pak. Untuk ini ya vendornya dari mana ya? Saat ini kita pakai Panasonic Pak. Panasonic. Untuk bapaknya gini, ada kerusakan stok barang nggak ada. Itu lampu bisa diperbaiki apa harus ganti ya? Kalau kemarin perjanjian kita dengan Panasonic langsung diganti Pak. Karena kan masa lifetime-nya ini kan kalau garansinya itu sekitar 50.000 jam Pak. Jadi kalau 50.000 jam itu at least kalau hitungan kita 12 jam itu mungkin sekitar di atas 5 tahun Pak. Oke. Sambar petir pun kemarin waktu kita lagi webinar itu akan diganti Pak. Oh, sambar petir diganti. Ya Pak. Ini untuk panel yang di WP04 itu satu panel berapa lampu ya? Oke, monggo Pak Raffi atau Pak Syawal yang kasih penjelasan. Kalau untuk konsentrator itu kita batas bisa menampung sekitar 200 piece Pak. 200 lampu? Iya. Jadi kalau itunya rusak, panelnya rusak, lampu mati semua, 200 lampunya? Bukan mati sih Pak, dia cuma nggak bisa ngirim komunikasi aja Pak. Jadi nggak bisa. Tapi untuk kondisi tetap nyala Pak. Nggak bisa remote dari jauh gitu ya? Kalau iya betul Pak. Iya. Jadi seperti non SS Pak. Iya, jadi satu apa itu namanya, panel atau apalah itu? Satu panel Pak. Satu panel 200 lampu. Iya, kurang lebih bisa. Yang akan dipasang, maksud saya yang akan dipasang di Kelapa satu panel itu berapa lampu? Ada berapa panel yang akan dipasang gitu? Mungkin kalau itu saya info ke Pak Eko sih Pak. Kalau untuk berapa piece-nya, kita hanya menyesuaikan aja Pak. Oke. Khawatir saya pada saat panel rusak, lampu mati semua kan bahaya kalau begitu. Izin Pak, bukan panel Pak, konsentrator Pak. Jadi saya konsentrator koreksi, Pak. namanya. Ya, satu konsentrator itu bisa 200 lampu. Itu terpasangnya di panel Pak. Nanti di Pulau Kelapa ini kira-kira kalau nggak salah ada 2 atau 3 panel induk. Kami ada bayangan nanti di tiap-tiap satu panel induk ada beberapa panel pembagi. Nanti di panel pembagi juga kita pasang konsentrator juga Pak, untuk bisa mengcoverage seluruh area Pulau Kelapa. Iya. Khawatir saya kalau itunya rusak gitu, itu lampu mati semua kan bahaya kalau begitu.
Ya, untuk sistemnya di panel, Pak. Alat konsentrator ini kita pasang secara paralel, Pak. Jadi kalau misalkan konsentrator kami mati atau rusak, itu sistem manualnya masih bisa berjalan, ya, Pak. Tapi ini lampunya dipasang paralel kan, bukan seri. Jadi kalau lampu satu mati atau putus gitu, yang lampu lain masih nyala kan, Pak Helmi? Siap, Pak. Masih, Pak. Tadi kan udah diuji coba, Pak. Satu lampu kita matikan, yang lainnya masih bisa nyala kan, Pak. Mungkin Pak Helmi mau nyobain, Pak. Coba dari yang lain. Pak Helmi posisi di mana, Pak? Posisi, Pak. Nah, boleh dicoba tuh, kan kita nih dari pulau nih dekat. Coba yang dari darat. Oke, coba Pak Helmi. Itu Pak, langsung di search saja Pak, biar gampang Pak. Di Di kanan. pojok kanan. Nah, Visual Mas Yamin, visual. Visual kameranya dong. Di lapangan. Visual kenapa kamera. Pak? Untuk kameranya Ini bisa. itu udah ada Pak. Oke, saya matiin semua ya. Iya, baik. Oh. Iya Pak. Nggak mau mati. Tadi ya, Terus. Mati ya. Apa lu join gitu? Lu kagak punya link ya? Biar kita ada visual di sini. Lu bawa HP enggak? Bawa Pak, lobet. Udah mati semua ya? Delaynya lumayan lama ya? Mungkin karena sinyal kali ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, saya coba nyalain lagi. Baik Pak. Sudah nyala semua Pak. Untuk posisi yang di sini udah bisa saya matikan belum? Itu di dekat kecamatan Pak, bisa sih Pak. Kita harus jalan lagi Pak ke sana Pak untuk ngecek Pak. Enggak. Paling kalau mau Dari ngecek visual kamera bisa kelihatan nggak? nggak kelihatan Pak. Yang kelihatannya sebelah mana? Coba Yang- ke Bapak ke atas deh, ke Iya, atas. di atas. Bisa saya geser bentar kameranya. Atas lagi Pak. Ini 730. Di yang atas lagi aja Pak. Nah, Ini. di situ Pak. Ini. Bisa saya dapat Atas dua lagi Pak, titik atas. nggak? Ini Eh, 658 apa yang di 623? pertigaan Pak, yang di pertigaan. Oh ini. Iya, 2 titik saya matiin ya. iya Pak. Kelihatan. Satu lagi. Iya Pak. Satu lagi Pak Eko. WP 2137. Sip. Saya tes dimming 30%. Duanya. Oh, no. 2137. Oke, naik 70.
Itu diklik Pak, tanda checklistnya. Dia belum dimming Pak. Nah. Kalau dari visual HP emang kurang terlalu jelas Pak. Coba diredupin banget Pak baru bisa. 11 ya. Iya Pak. Itu kelihatan Pak. Oke. Snack 85. Pak Raffi, Yo Pak. ini yang kita pakai kan 90 watt ya, yang di depan yang ini yang 2137 ya. Iya Pak. Kalau saya dimming berarti dayanya turun kan? Turun Pak. Itu di ketinggian berapa? Level ketinggian lampunya dipasang? Untuk itu sekitar 9 meter lah Pak. Coverage-nya berapa? Coverage-nya kemarin belum kita ambil itu sih Pak, apa namanya, lux. Kalau misalkan jadi gini Pak Raffi, kalau misalkan memang di Iya, beberapa titik ternyata tidak memerlukan daya maksimal 100%, bisa diturunkan misalkan sampai 80 atau misalkan 70%, itu mungkin bisa lebih efektif lagi nanti Pak. Jadi Baik, nanti bahan evaluasi, Pak Eko di lapangan, lihat level ketinggiannya, juga itu sudut arah lampunya, tiang, kita pakai nanti ada catatannya 0 derajat itu di utara. Ya kan? Ini masangnya berada, terus kita lihat coverage areanya. Kalau misalkan ini bisa diturunkan untuk coverage, tidak ada yang dirugikan dalam hal coverage areanya, misalkan bisa diturunkan di angka 70 atau 85, ya tidak yang pasti tidak di angka 100%, ini mungkin lebih menguntungkan buat kita Pak. Baik Pak. Oke, mungkin itu aja dari Pak Egin atau Pak Yuliardi, mungkin ada tambahan masukan? Pak, untuk yang lampu yang diberhentikan coba dinyalain lagi Pak. Oke. Oke ya. Baik Pak. Pak Wakil, Pak Egin mungkin ada masukan Pak? Cukup Helmi, cukup. Oke, Pak Eko, nanti kalau ini hasilnya, kalau bisa nanti segera diupload di YouTube, nanti biar ini bisa kita share nanti ke teman-teman di Bapeda dengan di Banggar kalau misalkan untuk pembahasan besok. Oke, untuk malam ini terima kasih atas partisipasi semuanya, Pak Wakil, Pak Egin, mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya, Bu Cika, Pak Syawal, Pak Raffi, dan Pak Eko. Terima kasih atas semua kehadirannya dan atensinya dan kerjasamanya. Terima kasih. Zoom ini saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.